Dari Kementerian Ketenagakerjaan terhadap rencana pelarangan total produk tembakau pada pasal tembakau di RPP Kesehatan ini, Bu. Dan apa langkah kemudian yang akan diambil oleh Kemnaker untuk memastikan bahwa ada perlindungan bagi tenaga kerja yang terlibat dalam industri hasil tembakau ini? Ya, selamat sore semuanya. Yang pertama jelas kami Kemnaker mendukung RPP Kesehatan ini yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan juga meningkatkan akses masyarakat kepada layanan kesehatan. Namun demikian, kami tetap mempunyai pandangan terhadap 4 pasal dari RPP Kesehatan tersebut. Kemnaker sudah menyampaikan pandangan secara resmi melalui surat dari Sekjen Kemnaker kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kumham. Surat kami layangkan per tanggal 20 November 2023. Ada 4 pasal yang kami kritisi, yaitu pasal 425, pasal 427, 428, dan 440. Intinya keempat pasal itu adalah kami memberikan pandangan agar tidak terjadi perubahan yang signifikan kepada perluasan kesempatan kerja bagi para pekerja di industri rokok tembakau dan juga termasuk periklanannya. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Indah. Saya langsung ke Pak Edi dari Kemenperin. Pak Edi, Kementerian Kesehatan menargetkan RPP Kesehatan ini untuk selesai dibahas sesegera mungkin. Nah, perkembangan dari proses perumusan pasal tembakau pada RPP Kesehatan seperti apa sekarang, Pak? Terima kasih Mbak Frida. Jadi memang pembahasannya memang cukup alot, memang cukup alot sekali. Beberapa poin yang sangat alot. Yang pertama yang terkait dengan masalah batas kandungan tar dan nikotin, di mana memang terdapat perbedaan pendapat antara kami dengan Kementerian Kesehatan, di mana dari Kementerian Kesehatan antara lain bahwa kandungan tar dan nikotin ini ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Namun kami berpendapat bahwa karena untuk kandungan tar dan nikotin itu sudah diatur di SNI, maka sebaiknya menggunakan SNI saja agar supaya tidak ada dualisme kebijakan. Dan yang juga melalui mekanisme SNI ini akan melibatkan para pihak, yaitu perwakilan pemerintah, bisa dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, kemudian perwakilan dari industri, perwakilan dari konsumen, dan perwakilan dari pakar. Saya kira melalui pembahasan melalui stakeholder itu akan lebih baik, mengingat dampak yang luar biasa dari industri ini. Baik, Pak Edi. Di samping itu juga pasal-pasal menyangkut masalah tadi iklan, promosi, dan sponsorship. Kemudian juga itu yang masih juga alot dan juga beberapa hal terkait dengan gambar peringatan kesehatan. Baik, terima kasih. Pak Edi, saya ke Ibu Indah dari Kemnaker sekali lagi. Ibu Indah, apa yang kemudian akan menjadi dampak terhadap ketenagakerjaan di Indonesia ini kalau pasal tembakau di RPP Kesehatan ini kemudian diresmikan? Yang jelas kami khawatir akan ada pengurangan tenaga kerja tidak hanya di industri rokok tembakau tapi juga di periklanan, di produksi iklan. Untuk itu dalam 4 pasal yang tadi saya sampaikan, saya memberi contoh satu boleh ya Mbak ya? Boleh, silakan. Di pasal 427 ya. Misalnya di pasal 427. Setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor produk tembakau berupa rokok, kalau di RPP-nya dibilang untuk semua jenis rokok gitu ya, dilarang mengemas kurang dari 20 batang. Ini untuk semua jenis rokok. Tapi kami menyampaikan pendapat ini cukup untuk pasal 27 ini cukup untuk rokok putih saja gitu ya. Karena kalau di rokok putih tidak terlalu banyak industri padat karyanya. Jadi tidak akan berdampak bagi pekerja. Kemudian di pasal 428 ya, di 428 juga di RPP-nya itu dibilang bahwa ada ayat yang mengatakan dilarang menjual secara eceran satuan per batang, dan juga ada ayat 428D yang mengatakan larangan memajang produk tembakau dan rokok elektronik di tempat penjualan. Nah, padahal menurut data BPS tahun 2021 terdapat 25 juta orang pedagang kaki lima, dan ini akan terdampak kalau ada larangan jualan eceran. Demikian juga UMKM. UMKM ini menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM ada sekitar 97%
ya terserap tenaga kerjanya di UMKM untuk sektor produk tembakau ini. Jadi kalau pasal 428 benar-benar diterapkan, dilarang, maka tentu terimbas cukup besar kan tadi data yang saya sampaikan. Tidak hanya dari BPS tapi juga dari Kementerian Koperasi dan UKM. Demikian pula di pasal lainnya, misalnya di pasal 440 itu kami usulkan untuk benar-benar dihapus karena rencana larangan iklan produk tembakau dan rokok elektronik itu justru akan memberikan dampak besar terhadap sektor penyerapan tenaga kerja di industri periklanan, dan inilah yang betul-betul kami mohon untuk dihapus pasal 440 ini karena alasan kami juga diperkuat oleh data. IHT masuk dalam industri, maksudnya iklannya, masuk dalam 10 besar sumber pendapatan media periklanan di Indonesia. Ini datanya kami peroleh dari data survei Nielsen tahun 2022. Saat ini sektor industri kreatif desain, media, dan periklanan yang juga berhubungan langsung dengan IHT mempekerjakan lebih dari 725 orang tenaga kerja. Di sisi lain, dari data yang dihimpun oleh Asosiasi Promotor Musik Indonesia atau APMI, jumlah tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan-kegiatan musik yang disponsori oleh rokok melalui iklan itu mencapai 3.000 pekerja, mohon maaf. Baik. Jadi begitu besar jumlah tenaga kerja. Bayangkan kalau ini dilarang maka dampaknya cukup signifikan bagi pekerja kita. Demikian, Mbak. Baik, Ibu Indah, terima kasih. Saya mau ke Pak Janu Arianto di studio nih. Pak Janu, sebenarnya kalau boleh memberikan rekomendasi pengaturan seperti apa sih yang tepat untuk kemudian media digital, media sosial pada umumnya itu dunia periklanan lah. Seperti apa sebenarnya? Singkat saja, Pak. Sebenarnya PP 109 itu sudah mengaturnya dengan dengan baik, gitu ya. Dan kita masyarakat periklanan atau industri periklanan sudah memiliki etika periklanan Indonesia, ya, EPI, yang mengatur juga bagaimana seharusnya rokok itu diiklankan sebenarnya. Kita juga mengawasi loh, misalnya tidak boleh pakai anak-anak, jamnya juga tertentu dan lain sebagainya. Itu juga pengawasan. Jadi sebenarnya kita sudah memiliki PP 109 yang. Dan sudah bergabung bersama kami Pak Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo. Pak Roy, terima kasih sudah hadir di studio, dan bagaimana tanggapan dari Aprindo Pak mengenai rencana usulan dari pasal tembakau di RPP Kesehatan? Ya, tentunya kami pelaku usaha itu mengharapkan dimanapun kita berada, berusaha apapun sektornya adalah kemudahan berusaha dan kepastian hukum. Dan ketika kita berbicara mengenai RPP Kesehatan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, ya, kita berharap RPP ini tidak mematikan usaha. Karena usaha, saya ambil contoh misalnya, kiranya penetapan zat adiktif ya. Zat adiktif itu tidak masuk di dalam RPP, tetapi biar diatur dalam PP 104 ya, peraturan pemerintah. Artinya begini, kesehatan satu sisi yang penting, kita semua setuju itu. Tapi yang namanya penikmat atau pemakai itu juga tentu ada haknya untuk mereka menikmati dan memakai. Kemudian di situ ada petani yang bekerja ya untuk menghasilkan produk tembakau. Kemudian juga di situ ada ekosistem yang terbangun, ada investasi di situ, di mana kita tahu dari waktu ke waktu jumlah pabriknya juga sudah makin berkurang, dan ini yang paling kita prihatin. Justru dengan kenaikan pajak untuk tembakau sehingga menaikkan harga komoditi tersebut, itu membuat adanya peralihan pemakaian yang mestinya memakai produk yang legal, yang memang resmi pajaknya sesuai dengan kenaikan pajak tembakau, tapi akhirnya memakai produk yang palsu atau yang black label atau apa istilahnya itu tingwe ya. Jadi produk yang memang nggak legal. Okay. Jadi pemakaiannya itu switching dari yang produk legal, ya komoditi, kemudian komoditi rokok itu, kemudian akhirnya yang legal pindah kepada yang ilegal, dan ini tentunya tidak baik untuk kontribusi bagi ekonomi kita. Kita tahu bahwa hampir 10% ya dari pendapatan negara 2.626 di tahun 2022, 216,8 itu didapat dari hasil para petani tembakau, dan 1,3 miliar US dollar, hampir 20 triliun lebih, itu dikontribusi buat
ekspornya. Jadi kontribusi buat devisa negara hampir 250 triliun. Oke. Nah, ini industri yang perlu diperhatikan dan kalaupun ada pengaturan harus diantisipasi, bukan soal pelarangan tapi pengendaliannya. Oke. Karena Baik. inilah makna dari mana keseimbangan kesehatan dan juga pemakai. Terima kasih Pak Roy. Kemudian saya mau ke Pak Sutrisno Iwantono dari Apindo. Pak, singkat saja kemudian bagaimana kemudian rekomendasi apa yang akan diberikan kepada pemerintah terkait dengan pasal tembakau di RPP Kesehatan ini? Jadi singkat saja ya, rekomendasi yang pertama adalah tolong masalah tembakau ini diatur dengan PP tersendiri. Jangan dipaksakan dalam PP itu yang sebenarnya pembahasannya masih sangat dangkal. Ya. Dampak-dampaknya saya kira sudah semua dijelaskan oleh Bapak Ibu dan tadi juga saya detailkan. Ya. Ini satu. Karena apa? Karena sebenarnya di dalam PP 109/2012 itu sudah sangat memadai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika memang dipaksakan harus ada di dalam RPP ini, maka muatannya itu sudah mengadopsi saja atas PP tahun 2012 yang nomor 109. Dengan demikian isu-isu yang liar semacam ini tidak akan terjadi dan sangat-sangat merugikan ya. Yang ketiga, kita mohon di dalam proses pembahasan ini pelaku, ya, termasuk asosiasi-asosiasi ini diajak bicara, ya, dan diajak bicara itu bukan hanya formality, tetapi memang aspirasinya itu didengar, ya, walaupun kita juga menyampaikan ke berbagai kementerian teknis, gitu. Itu yang saya kira, ya, jangan memaksakan kalau memang tidak bisa dikeluarkan secara baik begitu. Baik, terima kasih atas rekomendasinya Pak Sutrisno. Kemudian singkat saja Pak Janu, rekomendasi dari DPI Pak Dewan Periklanan Indonesia untuk terkait hal ini. Saya kira saya mendukung statement terakhir. Ya, kita butuh benar-benar siap untuk kemudian membuat sesuatu yang lebih ideal. Kedua, kita menyediakan diri untuk bertemu dan menjelaskan sebenarnya kira-kira apa yang sebenarnya bisa kita temukan ya, di tengah-tengah lah.